sindir-menyindir, enggak tahu lah, tapi kamu harus tanya ke pihak sana gitu. Tujuannya itu apa? Saya juga nggak paham dan saya juga nggak mengerti. Kalau dia mendoakan, alhamdulillah. Tapi kalau terselubung niat-niat yang kurang baik di situ, umpamanya tentu saya tidak setuju. Kurang pas menurut saya. Saya merasa tersakiti saya. Kemudian dibela oleh netizen. Ya saya berasa senang, saya bersyukur saya. Nama Atta Halilintar belakangan ini seolah tak pernah jauh dari cibiran netizen. Usai sebelumnya kebanjiran komentar sinis lantaran diduga menyindir Fuji kala mengikuti tren "Jangan Dek Ya", bapak dua anak itu lagi-lagi jadi bulan-bulanan netizen. Bukan tanpa sebab, derasnya cibiran kepada Atta disebabkan oleh unggahan media sosialnya yang membagikan ulang sebuah tulisan berisi hal sensitif dan diduga menyinggung almarhumah Vanessa Angel. Sontak saja, berjuta warganet dari berbagai lapisan masyarakat pun dibuat murka karenanya. Lantaran mereka bertanya-tanya apa maksud Atta membagikan ulang tulisan tersebut. Dengan cepat, Atta pun langsung angkat bicara dan menuliskan klarifikasinya di media sosial. Itu potongan mengandung fitnah, itu bukan TikTok saya. Saya negur keras ke orang yang mengatasnamakan fans saya membawa-bawa nama orang lain. Apalagi almarhumah teman baik saya dan orang baik, ya Allah. Tulis Atta Halilintar. Sayangnya, klarifikasi suami Aurel Hermansyah itu belum berhasil meredakan badai cibiran kepadanya. Lantas, apa kata Haji Faizal tentang ramainya netizen yang ikut membela almarhumah Vanessa? Serta bagaimanakah pula Haji Faizal selaku mertua dari Vanessa Angel menanggapi klarifikasi dari Atta Halilintar? Sejauh ini saya merasa nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa. Nggak ada persoalan yang yang perlu ditanggapi banget sih ya. Saya rasa nggak perlu lah ya. Masalah sindir menyindir, enggak tahu lah. Tapi kamu harus tanya ke pihak sana. Gitu. Tujuannya itu apa? Saya juga nggak paham dan saya juga nggak mengerti. Jadi intinya bagi saya sejauh ini hubungan itu baik. Seperti yang tadi saya bilang kan, kalau dia mendoakan alhamdulillah, tapi kalau terselubung niat-niat yang kurang baik di situ, umpamanya tentu saya tidak setuju, kurang pas menurut saya. Karena bagaimanapun anak saya ulangi lagi sudah di surga sama menantu saya dan tidak perlulah di-up lagi ceritanya kalau menurut saya. Ya baguslah orang mendukung, baguslah orang membela, baguslah orang melindungi. Ya agar orang-orang yang berbicara sembarangan, orang-orang yang ngomong yang tidak pantas ini bisa mengoreksi dirinya juga. Ya agar orang terbuka, pikirannya terbuka, mata bahwa kebenaran ya akan terungkap dan terus kita nggak boleh ya menuduhkan sesuatu hal ataupun menjelekkan orang lain. Jangan sampai merendahkan orang lain kata-kata kita. Karena walaupun pihak yang kita tuduhkan itu diam, masyarakat orang banyak kan ada yang membela. Saya yakinlah. Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik,
menelaah dengan baik dan harus bijaksana untuk menggunakan sosial media. Karena memang ada tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah baik kepada anak saya atau kepada keluarga saya yang kurang tepat, yang kurang pas, itu netizen bela loh. Karena dia tahu, dia melihat, dia melindungi, itu wajar dong, itu alami. Kita manusia ini memang secara agama terperintah untuk melindungi orang yang terzalimi, orang yang tersakiti. Itu kerja amal ibadah loh. Ya, jadi nggak bisa kita selalu menyalahkan begini begitu. Jangan kita menyalahkan. Melindungi orang yang terzalimi, tersakiti, teraniaya, itu kan kewajiban kita selaku umatnya. Ya, kan ada balasan kebaikan dari Tuhan, tuh percaya deh. Ya, ini kan kami diam, kadang-kadang saya sendiri juga baca ya, ada baca beberapa postingan. Apa adanya saya ngomong ya, apa yang saya temui, apa yang saya dapat itu saya ngomong. Saya merasa tersakiti saya, kemudian dibela oleh netizen. Ya saya senang, saya bersyukur saya. Karena kalau negatif kita negatif harus ketemu positif. Karena kalau negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai. Terus masalahnya jadi keruh. Ya tentu kata-kata itu kurang pas, kurang tepat itu. Karena semuanya itu sudah saya perjuangkan selama ini untuk membuktikannya sampai di pengadilan dulu. Hal-hal yang tuduhan-tuduhan orang itu terhadap anak dan menantu saya, dan semuanya itu sudah saya bela dan saya buktikan. Kemudian di pengadilan sudah terbukti bahwa kebenaran itu udah berbicara, dan semuanya hak wali dan hak asuh pun juga semuanya ke saya. Jadi situ udah selesai menurut saya, nggak perlu lagi di up juga. Tapi kalau ada orang berbicara lagi, mengangkat lagi berita itu, memang itu kurang baik, kurang pantas. Itu aja saya penilaian saya. Tapi siapa yang mengangkat saya kan nggak tahu, saya kan nggak pasti. Nah, kalau seandainya memang siapapun ya, tapi siapapun mengangkat ya memang kurang tepat. Itu aja sih bagi saya sih. Seperti diketahui, hal ini bukanlah kali pertama untuk Atta Halilintar harus merasakan pedas dan pahitnya ketika netizen, lantaran diduga menyinggung pihak keluarga besar Haji Faisal. Mengingat sebelum ini, ia sempat ramai dipergunjingkan usai konten unggahannya yang dinilai netizen ditujukan kepada Fuji. Pasalnya, unggahan Atta tersebut berisi senggolan terhadap sepasang kekasih yang lama berpacaran, namun tak kunjung mengantongi restu orang tua. Dan kini, ia lagi-lagi dituding oleh netizen telah menyindir keluarga Fuji karena postingannya yang diduga memojokkan almarhumah Vanessa Angel. Lantas, apa mungkin unggahan itu sengaja dibagikan ulang oleh Atta lantaran dibuat geram dengan ramainya hujatan yang datang dari pihak penggemar Fuji? Serta bagaimanakah seorang psikolog menanggapi ramainya polemik ini dalam kacamata ilmu psikologi? Tiap orang tuh pasti punya motif tersendiri ya pada saat menampilkan satu sikap, tindakan, atau perilaku gitu. Dan sejatinya cuma orang tersebut yang paham motif, tujuan yang membuat atau mendorong dia menampilkan sikap tersebut gitu ya. Tapi bagaimana lalu relasi atau kualitas hubungan orang tersebut dengan yang dituju, ini akan mempengaruhi tujuan baik atau motif baik dan sebaliknya dari tindakan tersebut gitu. Jadi orang lain pastinya hanya bisa menebak, menerka gitu ya. Oh bisa jadi dia melakukan ini karena A, B, C, D, E. Tapi sejatinya kembali lagi hanya orang tersebut yang paham gitu. Motif, tujuan, melihat dari kualitas hubungan yang ada di antara keduanya. Saya nggak tahu saya sampai sejauh mana dia mengenal almarhum dahulu, saya nggak tahu. Media sosial ini kan memang pada akhirnya jadi seperti sarana ya untuk seseorang berbalas komentar gitu ya, membalas perilaku tidak secara langsung tapi melalui postingan-postingan gitu. Sayangnya memang pada akhirnya postingan ini seringkali menjadi bias artinya atau maknanya gitu, yang seringkali bisa jadi juga disalahartikan gitu. Maksud si pengirim atau penyuntingnya adalah A, bisa jadi diartikan B gitu ya. Kembali lagi karena orang punya beragam perspektif gitu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka gitu. Jadi ya kalau bisa memang
hati-hatilah dalam membuat postingan. Kalaupun memang punya sedikit masalah, konflik, ataupun perasaan-perasaan tidak enak gitu terhadap seseorang, ada baiknya memang menyatakan secara asertif gitu dan persuasif secara langsung kepada orang tersebut, memastikan atau paling tidak meminimalisir supaya tidak disalahartikan baik oleh orang yang dituju atau oleh orang lain. Kalau ada terkandung niat seperti itu, artinya untuk sindir menyindir, memang kurang pas, kurang tepat menurut saya. Kenapa? Karena almarhum anak saya sama menantu saya, bagi saya persoalannya itu sudah clear ya, mereka sudah di surga di sana, nggak perlulah lagi kita angkat juga beritanya atau ceritanya, nggak perlu kita up lagi, nggak perlu kalau bagi saya sih, karena bagi kami keluarga anak dan menantu saya sudah di surga, ngapain juga lagi? Ya kalau umpamanya memang ke situ arahnya, tapi kalau nggak ke situ arahnya, kalau sekadar mendoakan, saya berterima kasih, saya itu aja. Ya tiap orang kan pastinya memang punya hak ya, mungkin emosi atau apa ya, ada dorongan-dorongan yang membuat dia lalu menampilkan postingan-postingan yang mungkin sebagai balasan gitu ya dari postingan sebelumnya. Namun pastikan kembali gitu, karena kembali lagi jangan sampai apa yang lalu ditampilkan, balasan sikap tersebut pada akhirnya justru membuat masalah baru, membuat konflik baru, yang tujuannya tidak akhirnya malah menyelesaikan tapi memperlebar masalah. Nah, ini kan nantinya justru merugikan, apalagi kalau memang selama ini penghidupannya memang bersumber dari media sosial gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang ke diri sendiri. Baik-baik aja bro. Bang Atta mendoakan Kak Vanessa di media sosial. Ya nggak usah digoreng-goreng ya. Gejolak-gejolak atau emosi yang ada di dalam diri seseorang kan sejatinya memang orang tersebut yang paham gitu ya. Kita cuma bisa menerka-nerka kira-kira apa sih yang dia rasakan sampai dia lalu menampilkan hal tersebut gitu. Cuma baiknya memang harusnya hati-hati gitu. Jangan sampai pada akhirnya niat baik atau tujuan baik lalu disalahartikan yang pada akhirnya justru menjadi masalah, menjadi sumber bumerang yang pada akhirnya menyulitkan dirinya sendiri gitu ya, mendulang permusuhan baru gitu. Padahal sejatinya media sosial ini menjadi sarana yang harusnya bisa mengedukasi. Namun miris, pedasnya cibiran terhadap Atta Halilintar kini telah melebar sampai kemana-mana. Yang celakanya ikut menyeret sang istri tercinta, yakni Aurel Hermansyah. Pasalnya, kini Aurel ikut kebanjiran hujatan yang begitu pahit. Buktinya, kala ibu dua anak itu tampil di peragaan busana bertajuk Jember Fashion Show, ia dibully dan dicemooh habis-habisan. Parahnya lagi, segelintir netizen bahkan tak sungkan membawa-bawa problematika rumah tangga Anang Hermansyah dan Krisdayanti. Seolah tak kuasa menahan lagi kesedihannya di dalam hati, Aurel Hermansyah pun menuliskan sebuah pesan yang begitu mengiris hati. Lantas, seperti apa curahan hati Aurel Hermansyah menyaksikan dirinya dan sang suami yang kini dicecar habis oleh warganet? Serta bagaimanakah pula Krisdayanti selaku orang tua Aurel Hermansyah menanggapi derasnya badai hujatan tersebut? Nggak apa-apa kan, masyarakat kita ini kan sangat kompleks, sangat beragam. Jadi ada yang memang seneng untuk diskusi hal-hal yang kadang negatif dan kadang justru merugikan orang lain. Tapi yang saya harapkan adalah semua masyarakat Indonesia sekarang harus lebih konsumtif dalam mengkonsumsi digital literasi. Jadi biasakan untuk membaca selesai caption dengan baik, menelaah dengan baik, dan harus bijaksana untuk
menggunakan sosial media. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Apalagi anak-anak udah biasa hidup dengan orang tua yang sudah masuk dalam satu industri yang bedanya sekarang era teknologi. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa lebih legowo ya, yang namanya haters atau followers sama aja, semuanya harus dianggap positif. Karena kalau negatif kita negatif harus ketemu positif. Karena kalau negatif nanti jadinya nggak akan baik dan nggak akan selesai, terus masalahnya jadi keruh. Asli kemarin gue waktu lihat foto dan video nih istrinya Kibil KW waktu ikut Jember Fashion Show, gue ngakak ya. Aduh, orang mah kalau ikut fashion show tuh ya nakar diri ya, berkaca dulu bentuk badannya gimana, baju yang akan ditampilkan itu gimana, cocok atau enggak, riasan juga gimana, aksesoris gimana. Jangan main asal pakai dan tubruk aja ya. Aduh, aneh gitu ya. Seperti BA, DUT yang mau ikut karnaval atau yang mau ikut sirkus gitu ya, terus mukanya ya ampun lebih tuir ya dari umurnya ya, dengan udah dipermak sana sini aja masih tetap ya gitu deh, jatuhnya kayak empok-empok ya. Saya justru salut Aurel pulang ke kampungnya untuk mensupport satu event yang memang sudah established dari dulu kala, dari dia kecil sampai sekarang, dan dia mau kembali untuk daerahnya. Dan Aurel sangat mensupport makeup artis lokal. Itu kan tanpa disadari itu mendukung kearifan lokal, justru harus didukung. Kadang ya itulah plus minusnya. Jadi harus memberikan hati dan ruang juga untuk kesempatan putra-putra daerah untuk maju. Nggak apa-apa ya, makanya actionnya adalah bagaimana mengajak para netizen Indonesia untuk lebih bijaksana dalam mengkonsumsi sosial media, apalagi kita harus memberikan penguatan dalam hal literasi. Ini kan jangan sampai kita mengalami penurunan dalam hal ini. Kita harus terus positif supaya masyarakatnya juga tergerak untuk positif. Kalau kita marah akan hal-hal yang negatif, nanti jadinya nggak selesai-selesai gitu, keruh terus. Tapi kita menilai bahwa ini adalah dorongan supaya masyarakat Indonesia bisa lebih terbuka, menilai, boleh pakai sudut pandang negatifnya, oh ini terlalu kurang ini kurang itu, tapi dari segi positifnya harus juga dibantu dengan sosialisasi kayak begini gitu loh, bahwa kita harus membantu makeup artis lokal misalkan. Kalau masalah nggak cocok ya namanya juga baru sekali makeupnya gitu, nanti dari kekurangan itu orang akan belajar. Saya juga banyak kok menerima DM terkait anak-anak, tapi saya selalu bilang terima kasih atensinya buat anak-anak saya gitu. Artinya audiens juga akan merasa senang kita memberikan atensi gitu. Saya selalu gitu lewat DM gitu ya, kasihan gitu kan, kadang udah request dan lama. Jadi saya bilang terima kasih atensinya buat anak-anak. Nanti saya sampaikan selalu gitu. Dan itu jadi bahan anak-anak diskusi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.